Halo sobat, welcome to Himarkes, Himpunan Formasi Podcast. Halo sobat, welcome to Himarkes, Himpunan Formasi Podcast. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Fayara. Di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama pemenang juara lomba nasional University Debating Championship. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Kang, namanya siapa? Ya, hello everyone. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Safari. Saya dari angkatan 25 Prodi Farmasi. Salam kenal Kang. Ya. Oke, sebelumnya kegiatan Akang akhir-akhir ini sibuk apa sih? Mungkin kalau misalnya kesibukan, kalau dulu-dulu itu berarti banyak-banyak latihan seperti untuk perdebatan gitu. Terus juga untuk perkuliahan ya banyak-banyak kerjain tugas lah gitu. Pasti ya banyak tugasnya. Iya. Oke, kan Akang ini mengikuti perlombaan nasional University Debating Championship. Kalau boleh tahu Kang, NUDC atau singkatan NUDC ini tuh kayak seperti apa sih Kang? Oke, jadi NEDC itu adalah sebuah lomba perdebatan dalam bahasa Inggris yang dilakukan dalam 4 tim, yaitu ada pertama opening government, ada closing government, terus ada opening opposition dan juga ada closing opposition. Nah itu tuh kita tuh akan diberi sebuah mosi dan kita akan diberi waktu untuk brainstorming dan memperdebatkan argumen-argumen kita kepada tim-tim yang lain. Oh, kalau boleh tahu waktunya tuh dibatasnya tuh berapa menit? Oh, kalau misalnya untuk setelah dikasih kita mosi, itu tuh kita tuh biasanya suka dikasih 15 menit sampai 10 menit sampai 15 menit untuk membrainstorming mosi yang kita dapat, dan setelah itu untuk yang kemarin sebelum pemilihan final itu untuk memberikan perdebatannya atau argumennya itu selama 7 menit, dan kalau misalnya waktu final tuh 5 menit doang. Berarti waktunya lumayan ya. Lumayan ketat jadi ya di situ. Kalau dari sistemnya nih gimana sih kalau kamu tuh atau sendiri atau bersama ada rekannya atau timnya gitu? Oh iya, untuk NDC sendiri itu sebagai tim ya, dan saya tuh partnernya dengan Teh Tamara. Dan mungkin sekarang Teh Tamara lagi berhalangan karena ya ada urusan yang lain di situ, jadi ya udah Teh Tamara, we'll see you later, okay? Nah, sebelum kamu mungkin kamu pasti tertarik buat ikut lomba ini nih. Nah, boleh ceritain nggak sih gimana mulai tuh kamu kayak suka nih atau terjun di dunia perdebatan ini gitu? Oke, jadi sebenarnya jujur aja, saya tuh di sini tuh bukan landscape mau, tetapi saya dipilih oleh salah satu dosen di Fakultas MIPA sini karena selama pelajaran itu suka mendengar kalau landscape itu suka ngomong pakai bahasa Inggris ya. Terus ya saya di chat lah oleh dosen tersebut kepada Ibu Neti ya. Saya dipilih oleh Ibu Neti situ. Terus setelah itu saya diberi beberapa pelatihan dengan beliau, dan ada seleksinya dulu sebelum masuknya itu. Dan kalau misalnya apakah tertarik, awalnya gak unexpected banget untuk masuk perdebatan ini karena dari SMA SMP itu saya belum pernah sama sekali kan. Tetapi kalau misalnya pas kuliah ya diberi kesempatan, ya udah saya ikut saja. Berarti awalnya nggak pernah nyangka ya kalau misalnya bakal terjun di dunia perdebatan ini. Iya. Dipilih akhirnya alhamdulillah jadi pemenang ya. Selamat ya sebelumnya. Ya, terima kasih. Banyak negaranya. Nah, dari rangkaian perlombaan ini ada nggak sih kayak momen yang bikin Kang Lanska ini merasa berkesan gitu? Oh, oke, yang berkesan ya. Kalau menurut aku ada dua ya. Yang pertama itu saat latihan. Karena kan balik lagi ya, saya tuh belum pernah ada experience sama sekali untuk perdebatan-perdebatan ini. Dan saat latihan itu tahu seberapa intensnya untuk yang membedah mosi, untuk menyampaikan argumennya, itu kan kayak wah, ini beda banget experience-nya gitu. Apalagi dengan saya kan partner saya, Teh Tamara dan yang lain-lain itu udah expert, terus ngeliat mereka kayak wow, mereka tuh bagus gitu ya menyampaikannya. Dan yang kedua itu pas lombanya itu kayak aku tuh nggak ngelawan sama yang rekan-rekan saya doang gitu sih, ngelawan juga sama fokus-fokus lain gitu. Dan yang mereka itu yang aku kaget tuh kayak, oh mereka juga punya skill yang benar-benar berbeda, yang benar-benar
advance dibanding ya Lansky yang baru mulai gitu ya. Ya gitu sih. Ya bener yang berkesannya. Berarti banyak banget ya pengalaman yang berkesannya. Mungkin ada nggak sih kayak rasa gugup pas mau mulai gitu di perlombaan itu? Oh iya, kalau misalnya gugup wah pasti saya mau gugup banget karena ya gimana ya, di depan tuh ada penonton juga. Terus di situ ada lawan-lawan lain ya. Total kan ada 4 tim, jadi ada total 6 orang lain melihat Lansky untuk menyampaikan argumen itu benar-benar gemetaran banget. Dan ya apalagi dengan ada juri-juri yang lain yang memberikan kritik-kritik, memberikan saran, itu kan membuat Lansky walaupun mendapatkan pelajarannya tetapi ya berarti harus lebih bagus lagi daripada ini gitu. Kalau boleh tahu, Kang Lansky ini persiapannya berapa lama sih untuk latihannya ini? Untuk persiapannya itu sekitaran 1-2 bulan, itu 1 bulan sih sebenarnya. Lumayan lama ya? Lumayan lama, tetapi ya dalam 1 bulan itu lebih, kalau misalnya pelatihan resmi dengan rekan-rekan yang lain itu cuma beberapa kali pertemuan dan lebih banyaknya mandiri. Jadi Lansky itu lebih sering melihat video tentang perdebatannya gitu, kayak pemenang nomor 1 di daerah ini kayak gimana perdebatannya, bagian sini mana kayak gitu. Berarti diajarin juga sekaligus otodidak gitu ya? Ya benar. Video-video di YouTube mungkin. Benar. Terus menurut Lansky nih selama latihan tersebut ada nggak sih skill yang penting banget tapi justru banyak orang tuh nggak sadar gitu bahwa di perdebatan ini harus punya skill itu? Oke, kalau misalnya perdebatan ini nih saya ada bukan dibilang musuh ya, tapi lawan saya itu tuh pas memendam emosi itu benar-benar cuma menulis kata-kata yang dia mau omongin. Jadi sebenarnya kalau misalnya brainstorming itu tujuannya itu untuk membedah apa-apa poin-poin yang penting dari si emosi itu untuk menyampaikan argumen tersebut. Nah itu tuh argumen tersebut tidak bisa lah dengan pakai kata-kata tersebut. Nah jadi kalau misalnya menurut aku tuh berpikir kritisnya itu harus kuat. Karena kenapa? Kalau misalnya kita cuma menyampaikan saja tapi tidak mengerti, itu tuh buat apa gitu jadinya kan? Karena kalau misalnya kita di counter di POI, kan kalau misalnya pada perdebatan itu selalu ada POI misalnya musuh itu akan menyampaikan opini mereka untuk mengcounterkan argumen mereka. Nah itu kita harus bisa menjawab kan? Nah itu tuh kalau misalnya kita tidak berpikir kritis dan speakingnya juga kurang, nah itu tuh kita tuh akan terlihat ya ya udah gitu, cuman bilang-bilang ya apa yang kita tulis dan tidak memahami apa emosi yang kita dapatkan. Berarti sekarang itu yang penting kita tuh harus ngerti ya apa yang harus diomongin, terus harus bisa improvisasi lagi mungkin ya. Jadi kalau dari tulisan kita harus tahu itu isi tulisannya itu apa. Gitu. Nah, Lansky ini pernah nggak sih kayak ngerasa pas lagi perlombaan itu berada di bawah tekanan gitu, atau kayak harus berpikir cepat kan, mungkin di waktu yang terbatas yang tadi udah Lansky sebutin. Nah, Lansky itu gimana sih cara ngaturnya itu? Oke, waktu Lansky final ronde kedua itu tuh mengomongkan tentang apa ya, kalau saya Lansky itu fiscal tax buat electronic vehicle. Jadi pemerintah itu menggantikan sistem membantu pemberian dana untuk para warga yang ingin membeli mobil elektrik dan digantikannya dengan skema pajak progresif. Nah itu Lansky kan benar-benar jujur, Lansky waktu itu tidak belajar politik. Maksudnya benar sih, emang itu pasti ada dalam musik, tapi Lansky tidak memperkuatkan. Jadi pas Lansky mendengar musik tersebut kayak oh my god, ini apa, aku harus ngapain gitu. Yang baru banget. Sesuatu yang baru karena apa ya, kata-katanya yang bingung banget. Fiskal, apa itu fiskal? Aku sampai nanya-nanya dulu ke partner saya, Lansky, Tetamara, itu tuh kayak ini gimana gitu. Oh ya udah. Dan untungnya Lansky itu di ronde itu disimpan di closing opposition. Nah closing opposition itu gunanya apa? Itu tuh untuk merangkum semua perkataan argumen yang disampaikan oleh tim-tim yang lain. Nah kita itu cuman kerja itu sebagai merangkup doang. Jadi Lansky cuman ya udah dari pas itu menyatat aja apa yang mereka omongkan, dan kalau misalnya Lansky punya argumen ya omongin lagi argumennya. Ya kalau misalnya itu sih
untungnya lucky ya, karena dapatnya di akhir aja, jadi nggak menimbulkan saja. Dan untungnya waktu itu juga Lansky dapat peringkatnya kedua waktu ronde keduanya itu. Alhamdulillah ya, berarti udah dibantu juga gitu ya sama rekannya juga. Iya. Bisa buat ngatur dalam waktu yang terbatas itu, dan alhamdulillah dapat di posisi gitu ya. Iya. Nah, mungkin berhubungan sama pertanyaan yang sebelumnya, pernah nggak sih ada kayak di satu ronde debat ini kayak Lansky tuh ngerasa tertantang gitu. Nah, gimana Lansky ngadepinnya? Oke, kalau misalnya Lansky yang ngerasa tertantang itu kayak takut gitu ya waktu pasti ya pas final ronde 1, 2, 3, kecuali nomor 3 sih, karena itu Lansky sudah terbiasa. Kalau misalnya ronde 1 karena bingung juga ya sama emosi yang dikasih itu tentang kesetaraan gender, jadi Lansky juga kayak waduh jadi gimana untuk memperdebatkannya, karena ya sensitif juga gitu. Terus dan ya untuk yang ronde keduanya juga sama kan tentang pajak-pajak itu, dan Lansky juga ya gugup sih waktu itu. Cuman pasti dalam semua itu tuh ada solusinya dengan ya berpikir kritis. Tadi kan untuk skill yang kita pakai itu untuk berpikir kritis, dengan ilmu-ilmu yang kita pakai, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dengan dari membaca-baca banyak hal seperti artikel gitu, itu kan itu bisa terpakai untuk menambahkan argumen kita. Nah jadi ya mungkin itu sih untuk yang paling gugupnya di situ, tapi ya ada solusinya pasti. Berarti kalau mosi yang tadi diberikan itu berarti baru ya langsung di hari hanya itu. Iya. Nah, persiapan Lansky sebelumnya itu gimana cara biar Lansky itu bisa berpikiran banyak atau berpikiran kritis gitu, atau Lansky baca-baca banyak artikel atau seperti apa? Oh iya, jadi kalau misalnya kita pelatihan tuh, maaf ada agak expose sedikit, itu tuh kita tuh diberi banyak-banyak mosi. Misalnya kita dari internet, kita cari mosi generation gitu. Itu tuh kita dikasih mosi, dan kita tuh bener-bener ngebedah, kita bener-bener kayak mencoba satu mosi kita berargumen, satu mosi argumen itu terus kita pokoknya tuh ya lebih sering membedah-bedah mosi, kita ambil mosi yang berbeda-beda tentang politik, tentang kesetaraan gender, tentang kuliah atau apa gitu. Jadi ya lebih sering yaitu untuk itu tuh kita terbiasa kalau misalnya kita walaupun nggak tahu nih musinya apa, tapi kita udah siap karena kita sudah mempelajari apa aja yang dalam yang biasanya suka keluar dalam lomba-lomba. Terus juga kalau misalnya kita kan apalagi kalau misalnya perdebatan itu butuh data ya, nah kita tuh bisa mempelajari data-data tersebut. Kayak contoh kemarin itu kalau misalnya tentang fiscal electronic vehicles itu membutuhkan data seperti kemiskinan. Nah itu tuh Lansky untungnya mempelajari dulu tentang kemiskinan tuh dalam Indonesia dalam ya pas Lansky lagi latihan tersebut. Jadi ya untuk itu sih gitu sih, lebih banyak mempelajari emosi-emosinya gitu. Berarti latihannya matang banget ya, Yeah. gitu, banyak baca artikel, terus lihat data-data, belajar otodidak juga. Tapi di sela-sela perkuliahan itu gimana cara kamu bagi waktunya? Oh iya, jujur aja selama lagi pelatihan ini lebih banyak pergadang. Di sela-sela mengerjakan jurnal, di sela mengerjakan laporan praktikum, itu tuh pasti adalah waktu. Jadi sebenarnya Lansky itu sudah adalah time blocking dengan bisa dari jam sini sampai jam sini kita melakukan apa. Dan pasti kalau misalnya pelatihan untuk perdebatan itu pasti pada malam hari. Dan itu tuh ya gitu, kita ambil mosinya, kita membedahkan dari berpikir kritis dan berulang-ulang terus. Dan ya itu tuh biasanya dipakai itu pas lagi free time. Lansky lagi free time daripada Lansky ya udah gabut ngapain gitu ya, mau ngapain, mau scroll TikTok doang gitu. Ya udah mendingan boleh scroll TikTok atau mau nonton YouTube tapi tentang perdebatan, jadi bisa latihan untuk perdebatan tersebut gitu. Jadi balance ya. Iya, balance Keren intinya. nih dengan Lansky cara membagi waktunya. Boleh diterapkan juga nih buat sobat Himarkes. Nah, setelah berhasil meraih juara 3 NDC, ada pelajaran terbesar yang bisa Lansky ambil dari rancangan lomba kemarin ini. Oke. Pelajaran terbesar Lansky itu bukan dari perdebatan sendiri, tapi dari keraguan diri sendiri. Lansky itu sebelum mulai lomba itu punya keraguan kayak, aku tuh nggak bisa kayak debat itu nggak bisa, apalagi pakai bahasa Inggris kan bingung ya kata-katanya gimana gitu. Oke, Lansky itu banyak keraguan, banyak anxiety ya, overthinking juga, lebih banyak overthinkingnya kayak, nanti gimana ya kalau misalnya di sana ngomongnya belepotan gitu atau gimana gitu. Ya kalau misalnya setelah Lansky coba, ternyata nggak seburuk itu. Jadi kalau misalnya pelajaran yang Lansky dapat sih, cobain dulu daripada penasaran. Iya, berarti kita harus coba, jangan takut juga walaupun
pasti bakal ada kepikirannya ya, Iya, tapi bener. ternyata kalau dijalanin udah bisa lah kelewatinya. Nah, menurut Kang Lansky, apakah kemampuan debat ini berpengaruh juga di kehidupan sehari-hari? Oh, oke. Untuk keseharian bisa diambil dari beberapa ini ya, skillnya itu pertama kayak berpikir kritis. Dimana kalau di kuliah itu memang berpikir kritis itu sudah penting, karena dalam belajar itu tidak hanya membaca tapi memahami dari yang kita belajar dan kita baca gitu. Dan yang kedua itu speaking, karena ya dimana kalau misalnya di perkuliahan juga tidak hanya ya datang mendengarkan dan sudah beres gitu ya. Dan kalau misalnya kita tidak berani berbicara, misalnya kita kebingungan nih, aduh ini dengan materi ini nih, bingung, kita kan bisa menanyakan, kita berani. Jadi kalau misalnya skill perdebatan yang ambil itu penting dari berpikir kritisnya, dari speakingnya, karena berani speaking, dan juga ngomongnya itu structure. Kalau misalnya perdebatan itu tidak bisa kan ngomongnya dari A ke B itu berantakan gitu, tidak ada struktur dari misalnya kayak latar belakangnya dulu, terus apanya dulu, apanya dulu kan harus tertata banget, makanya gitu. Berarti sangat berguna juga ya dalam kehidupan. Mungkin di perkuliahan juga ada presentasi atau tanya jawab, jadi kita jadi berani ya dalam speakingnya itu. Nah, buat teman-teman nih anak sobat Himarkes yang mau mulai debat tapi kayak ngerasa kurang percaya diri, mungkin kayak Kang Lansky awalnya ngerasa pikir kan kayak takut banget mulainya atau gimana. Nah, saran dari Kang Lansky yang bakal diberikan ke sobat Himarkes apa? Oke, kalau misalnya saran ya balik lagi ke jawaban yang awal, coba dulu daripada penasaran, karena ada teman-teman Lansky yang sudah saya ajak tapi ya karena alasan yang sama juga, tapi Lansky itu berpikir kayak oh ya udahlah coba dulu aja, karena ini beruntung untuk ke dalam pengalaman, untuk ke dalam skill, soft skill. Jadi kalau Lansky saranin, pikirkan dulu ini bergunanya untuk apa gitu, pikirkan dulu ini apakah masuk ke dalam soft skills kita atau skill kita, atau juga pengalaman kita, dan ya bisa juga relasi juga. Jadi memikirkan apa manfaatnya dari yang kita mengikuti perdebatan tersebut gitu. Jadi benefitnya ternyata banyak banget ya. Iya, benar. Ya, semoga sobat Himarkes yang udah nonton video ini jadi ngerasa tertarik gitu dan minat ya gitu ya untuk mencoba dulu. Nah, untuk penutupan nih, boleh nih kasih satu pesan buat sobat Himarkes atau mahasiswa farmasi. Satu pesan ya. Mungkin seperti ini ya, semangat mengerjakan jurnal-jurnalnya, semangat mengerjakan laprak-lapraknya, kejar mimpi yang kita sudah yang kita sudah impikan dari kita kecil sampai sekarang, kejar juga gelar-gelar yang kita kejar, dan juga jangan lupa beribadah. Oke, keren banget nih pesan dari Kang Lansky. Semoga teman-teman yang udah ngedengerin dari awal, dari kita sharing awal dari apa itu perlombaan, terus bagaimana Kang Lansky awalnya tertarik, terus skill dan benefitsnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya. Dadah. Dadah.